Pada kesempatan ini saya coba ingin menanggapi mengenai masalah penyanderaan 10 warga negara Indonesia, di mana sejak tanggal 27 itu ada 2 kapal yang dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf, jadi kelompok menarik ke batubara. Dalam menangani masalah ini, Abu Sayyaf itu kita tahu suatu kelompok yang militan jihadis yang ada di Filipina Selatan. Yang pertama, yang penting difahami adalah bahwa menghadapi Abu Sayyaf ini kita harus mengetahui mengenai karakter daripada kelompok teror. Karakter kelompok teror itu harus adalah bisa bagaimana dia mengenai motivasinya. Jadi motivasi ideologis dan motivasi kriminal. Kalau Abu Sayyaf ini saat ini menurut saya adalah motivasi lebih pada kriminal. Karena mereka hanya menyandera, kemudian mereka mengharapkan dapat uang tebusan kalau tidak dibunuh, seperti itu. Tapi dari situ jelas. Memang pada awal pembentukannya dulu mereka ingin membangun suatu khilafah, kemudian terpengaruh, kemudian mereka sejak 98 kemudian pimpinannya di situ bergeser karena terbunuh, kemudian dia pindah ke Al-Qaeda, kemudian terakhir itu dia Ismilon Tontoni. Jadi dia itu menguasai tiga pulauan, Jajulu, kemudian Basilan, itu dikuasai sama Tawi-Tawi. Nah disitulah para sandera-sandera itu disekap. Gitu. Nah sekarang bagaimana dengan tuntutan mereka? Apakah kita akan menyerbu atau kita membayar tebusan? Kan hanya 2 itu pilihannya. Kalau kita mengandalkan kepada pasukan tentara Filipina, itu beberapa belum ada ceritanya ada sandera yang dibebaskan, karena sandera bebas umumnya karena dibayar tebusan. Seperti ada seorang mayor angkatan darat dari Amerika ditangkap, kemudian setelah sekitar 8 bulan ditahan, dibayar akhirnya tuntutan $2 juta, terakhir setujui $100,000, lepas, akhirnya kembali dilepaskan. Kemudian ada 2 orang Malaysia, seorang pria dan seorang wanita. Si wanita membayar tebusan, dilepas. Si prianya akhirnya dieksekusi. Nah ini sekarang menurut saya karena batas waktunya sampai tanggal 8, tapi bisa juga mundur. Itu hanya batas waktu awal. Tapi terjadi dalam mereka tahu bahwa mereka peluang dapat uang, dan uang itu tidak banyak. Mereka hanya menurutnya sekitar 14, sekian miliar itu, 50 juta pesos itu akan mampu dibayar lah sama perusahaan. Nah ini kereta sudah negosiasi, di mana kita sudah ngirim, karena juga sana ada kedutaan kita yang sudah jelas membantu negosiasi terhadap kelompok Abu Sayyaf ini. Tetapi ya yang paling betul jangan pemerintah yang melakukan bayaran, memang harusnya perusahaan. Nah, ini kelompok-kelompok ini kalau kita bayar saja ya sudah, mereka akan melepas. Kemudian kita waspadai rute-rute di Filipina Selatan itu, dan rute-rute dari pemerintah mengeluarkan pelabuhan Syah Bandar, mengeluarkan red notice tentang daerah-daerah rute-rute yang berbahaya. Saya menyarankan yang melakukan negosiasi adalah dari badan intelijen, karena badan intelijen paham setelah ini apa, mereka mau apa. Kemarin juga ada yang disandra, mau lagi mau dilepas. Jadi ya kita harus paham mengenai karakter mereka, karena mereka itu sekarang modusnya adalah modus penculikan,
pemerasan, seperti begitu. Saya kira itu yang penting, kita perlu harus cepat melakukan tindakan pemerintah, karena kalau tidak nanti ada sampai jatuh korban, ada yang dieksekusi atau bagaimana, mereka kelompok-kelompoknya jangan dianggap terlalu enteng gitu, tapi juga tidak terlalu berat. Jadi jangan mengandalkan nasib bangsa Indonesia, karena apapun yang terjadi ini akan berisiko kepada pemerintah. Jadi ya sebaiknya segera saja ditangani kalau memang itu harus ditangani secepatnya. Saya kira demikian, karena media mengeluarkan keluarga-keluarga daripada mereka yang sandra. Ini hati-hati, saya kira harus suatu gerak cepat, bukan organisasi atau operasi militer jelasnya mungkin, karena Filipina tidak memberikan izin untuk suatu operasi militer di wilayah. Preemptive strike Amerika pun tidak berlaku di Filipina, mereka menghormati. Ya itu semoga cepat terselesaikan. Kalau memang batas waktunya besok Jumat tanggal 8, ya sebelum Jumat kita harus selesaikan. Negosiator yang ada segera menyelesaikan. Jangan don't wait until tomorrow, what you can do today. Ya, selesaikan. Selamat bertugas. Semoga sukses, semoga berhasil menyelamatkan